Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada video kali ini, saya Raditya Yoga Pratama dengan NIM D03180051 dari jurusan Sosiologi Fisip UNS 2018 ingin membedah terkait dengan postmodern teori. Dan kali ini saya ingin mengangkat satu kajian yang berjudul Dinamika Kuasa Politik dalam Kajian Teori Hegemoni milik Gramsci, Laclau, dan Move. Nah, dari berbagai pengertian hegemoni tersebut akan saya bedah dalam kasus kuasa politik serta kasus-kasus yang lebih ringan yaitu dalam keseharian hidup kita gitu. Nanti akan saya bedah berbagai macam perbedaannya begitu, kemudian saya berikan kasusnya dan serta sumbernya dari mana saja untuk menambah menguatkan keilmiahan dari video ini gitu. Baik, kita akan masuk kepada yang pertama. Pertama, saya ingin membedah terlebih dahulu hegemoni milik Laclau gitu ya. Nah, Laclau bilang gitu bahwa hegemoni bukanlah suatu tipe artikulasi yang terbatas pada arena politik dalam maknanya yang sempit, tetapi juga meliputi konstruksi budaya yang baru dan mempengaruhi manusia pada tataran pembentukan identitas serta relasinya dengan lingkungan atau dunia. Jadi sederhananya, menurut Laclau, hegemoni itu ada bukan sebuah pengertian yang hanya terbatas pada arena politik saja gitu, yang maknanya sempit, tapi lebih luas dari itu, yaitu berkaitan dengan konstruksi budaya yang mempengaruhi manusia dalam pembentukan satu identitas dan termasuk relasinya dengan lingkungan dan dunia. Itu milik Laclau sederhananya. Nah, kemudian Gramsci, ya, Gramsci menekankan lebih lagi bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa dapat menyingkirkan kekuatan oposisi. Ketika kelas penguasa, jadi ada penguasa begitu ya, kemudian menyingkirkan kekuatan oposisi yang memiliki oposisi dan kemudian disingkirkan dan memenangkan persetujuan entah secara aktif ataupun pasif dari para sekutunya. Nah, yang dinamakan hegemoni menurut Gramsci adalah seperti dominasi begitu untuk kemudian menyingkirkan kekuatan oposisi dari arena yang telah ada dalam satu diskursus atau dalam suatu tempat wilayah begitu. Nah, sekali lagi Laclau juga memberikan dalam satu jurnal internasional, saya sedikit mengutip dari pernyataan Laclau gitu ya, bahwa dua sisi relasi antagonis itu dibutuhkan untuk membuat suatu space gitu atau suatu wilayah yang merepresentasikan. Artinya ketika ada oposisi dalam suatu arena, ada antagonistik dalam suatu arena, yang di situ ada relasi antar keduanya, itu dibutuhkan sebetulnya untuk kemudian membuat suatu gerakan, suatu kemajuan atau single space dari representasi. Nah, ternyata Laclau menguatkan di sini berkaitan dengan yang tadi Gramsci bilang bahwa oposisi ini bukan untuk kemudian dihilangkan dan disingkirkan kemudian tidak dianggap sama sekali. Tapi Laclau menyampaikan bahwa relasi antagonistik itu perlu dibutuhkan, gitu, tapi bukan menghilangkan dari space yang ada. Nah, namun sekalipun memijakkan analisanya pada pemikiran Gramsci, Laclau dan Move menambahkan dimensi-dimensi lain. Jadi Laclau sama Move itu cenderung sama paradigmanya dan definisi yang dia keluarkan berkaitan dengan hegemoni yang sedikit berbeda dengan Gramsci gitu. Nah, berbeda dengan Gramsci, Laclau dan Move ini tidak memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek hegemoni. Jadi, kalau Gramsci itu lebih cenderung
mmm, agak ke belakang. Hegemoni yang dia maksud dia itu berurusan dengan kelas buruh. Tapi semakin ke sini, kelas buruh itu sudah kurang, relevan lagi jika terus-menerus digaungkan narasinya. Nah, kemudian Law dan Move ini tidak lagi memfokuskan ke kelas buruh itu, tapi lebih ke, kelas, secara, kuasa politik. Nah, ini perbedaan secara analisa yang tadi, lanjutannya gitu. Meskipun berpijak pada teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Move ini memiliki perbedaan. Jadi Laclau dan Move itu tetap berpijak pada teori hegemoni milik Gramsci yang awal gitu, yang, tetap, apa namanya, fokuskan pada kelas buruh. Tapi Laclau dan Move menaruh perbedaan juga dalam pemikirannya, yaitu dalam analisa kepolitikan yang tadi saya bilang. Bahwa Gramsci itu paradigmanya adalah pada analisa kelas kelas buruh gitu. Sedangkan Laclau dan Move itu analisanya adalah analisis diskursus gitu. Jadi apa yang dimaksud analisa diskursus adalah lebih luas daripada sekadar analisa buruh. Kalau buruh itu sangat terbatas ya definisinya. Tapi kalau analisa diskursus itu lebih kepada makna satu budaya, makna satu sistem yang itu sangat luas, apa namanya, sangat luas pengertiannya begitu. Karena Laclau sama Move ini memandang bahwa dengan definisi yang luas itu akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang luas dan cepat juga. Setelah ini ada sedikit contoh yang bisa kita ambil bahwa jika saya menyepak sebuah benda bulat di jalanan atau jika saya menendang sebuah bola pada suatu pertandingan sepak bola, kenyataan fisiknya sama, bahwa sedang menendang satu bola gitu ya, menendang sebuah bola, tapi maknanya berbeda gitu. Nah, inilah yang dimaksud Laclau sama Move tadi, bahwa, yang dimaksud hegemoni itu adalah bukan tentang buruh lagi, bukan hanya tentang buruh lagi, tapi lebih kepada makna yang lebih luas lagi. Misalnya simpelnya, dalam keseharian kita, dalam, pengertian ini, dalam kasusnya ini adalah, mmm, ketika fisiknya sama, benda bulat di jalanan dan benda bulat di lapangannya itu bola, tapi maknanya berbeda gitu, punya makna yang berbeda. Ini membuktikan bahwa analisa diskursus yang tadi dimaksud oleh eh, eh, Laclau dan Move itu eh, bisa digunakan. Dan ini lebih luas lagi misalnya berkaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Objeknya hanyalah sepak bola, hanya jika itu membentuk suatu sistem hubungan dengan objek yang lainnya. Dan hubungan-hubungan ini tidaklah terberi oleh sekedar rujukan materialistis objek-objek, melainkan dibentuk secara sosial. Nah, kemudian makna ini, hubungan-hubungan yang tercipta dengan hegemoni itu terbentuk secara sosial yang semakin berkembangnya zaman, semakin, besarnya semakin ke sini gitu ya, secara sosial hegemoni itu akan terbentuk gitu. Tidak, lagi-lagi tidak hanya sekadar soal buruh, tapi, lebih luas dari itu. Jadi hubungan-hubungannya akan banyak tercipta, apa namanya, lebih dari sekadar, materialistis objek-objek, tapi juga dibentuk secara sosial, gitu. Nah, ini sudah masuk daftar pustaka. Ini, saya ingin menjelaskan lebih, dalam lagi. Jadi, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbicara mengenai hegemoni milik Laclau dan Move ini adalah, mmm, misalnya dalam hal perpolitikan gitu ya, karena judul tadi kita perpolitikan, dalam kuasa politik dalam kuasa politik, hubungan yang terjadi itu sekarang lebih dari sekadar seorang penguasa dan buruh, gitu. Dulu mungkin bisa dibilang seperti itu karena penguasa, itu yang menguasai, buruh begitu. Tapi sekarang perpolitikan itu lebih luas dan bukan sekedar buruh dan, pengusaha yang kemudian, apa namanya, ada kuasa politik juga di situ. Tapi sekarang lebih luas, ada DPR, ada MPR yang misalnya ketika DPR itu membuat suatu kebijakan undang-undang gitu ya, objeknya undang-undang gitu, objeknya sama membuat suatu, undang-undang aturan gitu.
Nah, di lain sisi ada kepala daerah yang membentuk satu undang-undang yang sama juga. Secara objek sama, yaitu undang-undang, tapi secara makna luas banget gitu. Ada perbedaan makna di dalamnya. Kemudian ada hegemoni antara DPR dan objek dari produk undang-undang dibentuknya undang-undang itu, yaitu masyarakat sipil atau masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa hegemoni yang dimaksud Law dan Move itu lebih luas lagi, bukan hanya sekedar terbatasnya kelas buruh saja. Gitu. Ini ada daftar pustaka dari buku berjudul Hegemoni dan Strategi Sosialis, Marxisme dan Gerakan Sosial Baru. Kemudian berjudul yang kedua, Radikalisasi Pluralisme sebagai Usaha Pengaruh pengaruh utamaan politik agonistik. Yang ketiga adalah jurnal internasional berjudul Glimpsing the Future dalam satu buku A Critical Reader yang diedit sama Simon Critchley dan Oliver Markart halaman 279 sampai 328. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.